Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Juga Pak. Oke, ini pertemuan kita yang pertama ya. Eh, saya juga pertama ngajar di apa? Fakultas Ilmu Komunikasi. Biasanya Ilkom juga sama, cuma ilmu komputer, bukan ilmu komunikasi. Oke, mata kuliah hari ini adalah Business Model Development. Oke, cepat sembuh ya, Jaki ya. Nah, saya buka materi dulu. Teman-teman mayoritas di Bandung ya? Izin Pak, saya di Depok. Ada Depok juga. Kuliahnya online Depok ya? Iya Pak, saya online. Oh, oke. Dulu daftarnya langsung ke Bandung atau gimana? Jadi memang sebelumnya nyari di Jakarta dulu, tapi karena belum nemu, terus saya nyari nyari di Instagram, nemu Inaba, kemudian nanya-nanya sama marketernya, gitu. Ternyata ada orang Depok. Oke, dekat-dekat. Saya di Jakarta Timur. Ada lagi yang di kisaran Jakarta? Kisaran Jakarta? Model. Business Model Development ya. Eh, Koordinator pengajarnya Pak Panji Wijaya Eskom. Jadi eh, materinya beliau yang buat. eh, saya dosen, eh, bukan dosen koordinatornya. Oke, di kuliah ini metode pembelajaran kita eh, satu semester ke depan ya teman-teman ya. Seperti biasa ada tugas, ada kuis, kemudian ada penilaian baru SL, Project Based Learning, terus kemudian ada UTS dan UAS. Ini komposisinya seperti ini teman-teman. Jadi tugas ini 20%, di mana Anda wajib mengerjakannya. Jadi karena kuliah kita online nih teman-teman ya, kalau kuliah kita online, jadi buat teman-teman yang mengerjakan kuis itu eh, dianggap sebagai sebuah kehadiran 10% nilai. Kalau tugas itu 20% tugas perorangan. Tugas itu satu semester ada dua, di pertemuan ke-6 sama pertemuan ke-14. Jadi yang daily-nya ini adalah kuis. Nah, kuis ini biasa saya nge-set kuisnya itu belum saya buka kayaknya. Oke, saya buka. Nah, ini kuis kuis ke satunya. Kita kuliah tanggal 23 ya. Oke. Buat teman-teman yang mau mengerjakan kuis, eh, saya kasih periode 2 minggu lah ya. Sampai tanggal 6 April. Kalau Anda kelewatan dari tanggal tersebut, ya otomatis Anda udah nggak bisa ngerjakan. Jadi sayang teman-teman yang nggak ngerjain kuis. Oke, great. Jadi di kuliah saya cuma bisa satu kali attempt, cuma bisa satu kali apa, mengerjakan. Terus
Ini mark. Biasanya kalau Anda selesai mengerjakan itu bisa langsung kelihatan hasilnya. Dan Anda wajib aktif JavaScript security-nya biar bisa mengakses kuis. Oke. Oke. Di kuliah ini menekankan pada case study dan keaktifan mahasiswa di kelas dan di luar kelas, gitu ya. Kemudian ini ada mungkin mata kuliah yang berkaitan ya, kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2. Kalau kewirausahaan 1 itu ada startup Aku ngebaca si dan Okta. kemudian kewirausahaan 2 ada business development, model development. Tentang Jadi birunya kita ada di fase 2-nya. Kalau teman-teman kalau jadi pacar kamu ya udah ngambil marah-marah yang ada. 1 itu di tahap awalnya, lanjutnya ke Kalian juga dimatiin kan? kewirausahaan 2. Ya, kita dimatiin tuh ada kamunya ngelihatnya. Oh iya ya. Ya sih lebih nyaman gitu. Jadi kalau ngerin Octavia audionya bocor, sorry. Ya ini tantangan yang dihadapi sama perusahaan ya. Eh, ada 4 kuadran ya. Terlihat di sini ada value, ada agility, kemudian description, co-creation. Value itu tiap perusahaan itu harus punya value ya, biar dia bisa di buy in sama customernya. Bahkan eh, customernya bisa jadi pemodal jadi masuk customer sekarang. Karena banyak perusahaan yang ngincer ngincer penghasilan itu bukan cuma dari penghasilan penjualan produknya, tapi dia ngincer dana investor. Itu yang terjadi di startup company. Dia bikin perusahaan yang berusaha eh, menghasilkan produk-produk yang unik, kemudian produk-produk yang menarik, kemudian yang dia incer adalah ada investor yang masuk. Karena di dana investor itu biasanya besar. Itu terjadi eh, apa 5 atau 7 tahun yang lalu lah. Cuma 3 tahun terakhir ini atau 2 atau 3 tahun terakhir ini sudah mulai disruption ya untuk apa untuk dana-dana investor. Banyak perusahaan-perusahaan yang apa yang sering menggelontorkan dana investasi buat bisnis-bisnis startup mulai eh, mulai berpikir ulang, mulai berpikir ulang karena
ternyata nggak semudah itu gitu ya menghasilkan keuntungan. Jadi dia mengeluarkan investasi ke perusahaan startup, ternyata yang terjadi nggak langsung untung, untungnya lama, atau mungkin malah perusahaannya bleeding kayak Gojek gitu ya, Goto, dulu namanya Gojek, begitu gabung dengan Tokopedia namanya Goto, itu sampai sekarang masih bleeding. Terakhir itu laporan keuangan terakhir itu dia 2023 bleeding, bleeding rugi 90 triliun. Nah, luar biasa rugi. Walaupun sekarang Tokopedia-nya udah diakuisisi sama TikTok ya teman-teman ya. Jadi value itu kalau di sini ya penjelasannya ada ingin waktu dan upaya yang dikeluarkan dalam aktivitas dan layanan perusahaan, bisnis, dan karir, Anda dapat menghasilkan nilai lebih. Jadi itu setiap kita harus punya value, eh, bukan cuma perusahaan aja. Anda nanti di dunia kerja, Anda harus punya value atau added value lah, nilai lebih dibandingkan kompetitor Anda. Kalau di perusahaan ya produk. Apa yang membedakan Anda dengan perusahaan lain ya produk Anda. Produk Anda harus punya added value. Biar apa? Biar eh, customer ngelirik Anda. Customer ngelihat potensial eh, produk yang bisa didapatkan di perusahaan yang Anda buat. Begitu juga di kantor gitu ya. Anda kerja, Anda harus punya added value dibandingkan kompetitor Anda gitu ya. Jadi jangan salah gitu ya. Eh, ada rekan Anda yang karirnya melesat gitu. Eh, dalam jangka waktu yang cepat dia bisa naik jabatan eh, dengan cepat karena mungkin dia punya added value. Eh, sama juga gitu ya, Anda di eh, konten-konten kreator gitu ya di digital juga sama. Vlogger atau yang eh, yang lagi ngetren KOL ya, di opinion ya, yang berusaha apa influencer ya, yang mempengaruhi orang lain di sosial media, dia punya added value gitu. Untuk bisa sukses di digital, yang poin utamanya adalah added value. Added value itu bisa berupa positif atau negatif biasanya kalau di digital. Makanya kalau di digital ada yang beranggapan kalau bagus bagus sekalian, kalau jelek jelek sekalian, hancur hancur sekalian gitu. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih masukan? Contoh yang ngetren atau contoh yang eh, viral gara-gara sisi positif dan sisi negatifnya, silakan. Ada? Ada? Nggak ada. Oke, teman-teman, eh, contoh apa yang eh, sempat viral gitu ya, ada banyak ya, kayak misalkan yang apa Dustin gitu ya, atau coba Fajar Sad Boy, apakah dia sisi positif atau sisi negatif ya Anda bisa lihat sendiri gitu. Jadi memang harus punya added value kalau Anda mau eh, dilirik sama calon customer Anda harus punya added value. Kemudian agility gitu ya. Agile itu dari gampang berubah, gampang adaptasi, sorry, gampang adaptasi. Jadi
meningkatkan ketangkasan, akuntabilitas, eksekusi gitu. Jadi agile, eh, banyak sekarang istilah-istilah agile gitu ya, termasuk di ilmu komputer juga ada agile programming. Jadi menyesuaikan gitu ya, dengan kebutuhan. Karena memang di era disruption ini, disruption tuh, tahu disruption nggak ya? Nah, disrupsi itu adalah apa, pergeseran nilai dari kondisi yang sudah ada sebelumnya, dari tatanan yang udah ada sebelumnya. Dulu misalkan ya, dulu mungkin nggak tahu Anda ngalamin atau enggak. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus apa, nyari kendaraannya gitu. Kita harus nyari kendaraannya, harus ke lokasi atau ke titik penjemputan, baru kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi di era digital terjadi disrupsi. Tatanan yang udah ada seperti itu gitu ya. Yang tadi proses bisnisnya kalau kita mau naik kendaraan umum kita harus datang ke lokasi penjemputan, sekarang udah berbeda. Kalau kita mau naik kendaraan umum kita bisa naik dari mana aja, even dari rumah kita sendiri, dari depan rumah gitu ya. Jadi orang tinggal apa, menggunakan handphonenya dia, menggunakan aplikasi, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah itu disrupsi. Dan disrupsi ini udah apa? Udah melanda semua bagian, melanda semua sektor bisnis. Kalau di era saya dulu itu masih masih banyak peluang bisnis mungkin. Tapi di era disrupsi sekarang gitu dengan proses bisnis yang semakin singkat, otomatis eh, peluang pekerjaan akan semakin kecil karena semua akan lebih mudah. Eh, dulu ada intermediarinya, ada penghubung dari satu bisnis ke bisnis yang lain ya. Sekarang intermediarinya dihilang. Dulu di intermediari itu ada sekumpulan komponen bisnis lagi tuh yang hidup dari situ. Tapi begitu begitu sudah hilang gitu ya, akhirnya ya udah sekarang udah nggak ada bisnisnya gitu. Jadi model lagi. Jadi harus agile teman-teman. Anda itu di generasi saat ini Anda harus agile. Anda harus siap beradaptasi dengan kondisi apapun gitu ya. Anda sekarang kayak sekarang nih, Anda belajar di ilmu komunikasi gitu ya. Tapi Anda belajar tentang eh, bisnis proses. Nanti mungkin Anda belajar tentang digipreneur. Ilmu ini digipreneur ini dulu ada ilmu di ilmu komputer gitu. Dan sekarang udah dipelajari di macam-macam fakultas. Di fakultas ekonomi pun belajar ini. Bahkan saya di UI gitu ya. Eh, di UI itu saya ngajar juga untuk pasca sarjana. Eh, itu di apa fakultas ekonomi udah belajar tentang eh, ilmu komputer, teman-teman. Jadi udah ada pertukaran dosen. Jadi dengan agility ini Anda harus gampang beradaptasi. Kalau orang gampang beradaptasi ya dia akan ikut arus, dia akan apa? Akan bisa survive. Yang biasanya kalah adalah orang yang apa? Bertahan dengan keadaan. Jadi eh, nggak agile gitu ya. Eh, efeknya apa? Efeknya ya Anda akan tertinggal kalau nggak agile. Anda akan dikesampingkan kalau nggak agile. Tapi kalau misalkan Anda nggak agile pun, tapi Anda punya added value gitu, Anda akan tetap dipertahankan. Jadi sebenarnya kunci terbesarnya adalah added value. Anda punya value yang besar gitu ya, yang yang diminati banyak customer, yang customer bisa buy in di sana, eh, otomatis itu akan bergantung pada eh, market itu akan datang kan. Kalau misalkan Anda nggak punya the value, kemudian nggak agile gitu, ya udah
selesai teman-teman ya. Begitu Anda lulus dari ilmu komunikasi gitu, atau Anda lulus dari fakultas manapun, begitu keluar, eee, nggak gampang beradaptasi, ya udah Anda akan tersingkir, gitu. Kemudian cooperation gitu, di lingkungan di sekitar perusahaan, usaha, bisnis, Anda dapat bekerja sama secara kohesif dan berkreasi untuk menghasilkan, produk atau layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi modelnya bisnis sekarang bukan apa, eee, destroy ya, bukan menghancurkan. Kalau ada kompetitor tuh bukan dihancurkan. Kalau dulu modelnya kalau bicara, mungkin masih berlaku ya di beberapa sektor. Eee, Kalau kita ngelihat kompetitor pilihannya cuma 2 sebenarnya. Kita kerja sama gitu, atau kita hancurin. Kalau Anda mau survive di bisnis, hancurinnya gimana? Banyak banyak hal gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan internasional, cara ngancurinnya gimana? Dibeli perusahaan. Perusahaannya dibeli, bisnisnya nggak dikembangin, akhirnya mati tuh. Ketimbang Anda harus jor-joran gitu ya, mengembangkan, promo, produk Anda gitu ya, eee, ending-nya perusahaan kompetitor tetap jalan. Jadi ada beberapa sorry, jadi ada beberapa perusahaan yang lebih prefer diakuisisi perusahaannya. Kompetitor ada lihat kompetitornya, wah kompetitor udah mulai besar nih, ancaman nih, next-nya buat bisnis organisasi jadi sebuah ancaman. Akhirnya yang terjadi apa? Diakuisisi itu perusahaan. Tapi dikembangin nggak? Enggak. Diakuisisi buat dimatiin aja. Dibeli, udah gitu nggak dikembangin. Dibeli nggak dikasih dana operasional. Atau dibeli, apa, orang-orangnya di-PHK gitu. Cuma bisnisnya aja, yang running nggak ada. Akhirnya apa? Mati sendiri. Nah itu dihancurin. Atau yang lebih, banyak dipakai, di era saat ini adalah, eee, saling kerjasama. 2 perusahaan ini kompetitor ya, kompetitor besar, tapi, eee, untuk meraih market yang lebih besar lagi dia kerjasama. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak contohnya? Salah satu contoh mungkin dari teman-teman, anak-anak Ilkom. Kalau Kalau ilmu maaf Pak, komunikasi tadi lulusnya jadi apa sih? jadi Kan IR, PR terus presenter, presenter, oke. Terus eh, IO, IO, oke. Kalau Anda terus kepikiran jadi apa? jadi desain jelas. Kalau saya pengen jadi content creator. Konten kreator. Ada contohnya nggak konten kreator? Anda ngelihat banyak Eh, podcast kan sekarang, ya nggak? iya sih. Cuman kan kalau misalnya untuk sekarang kan kakak saya sama kakak saya punya bisnis Mhm, wedding planner. mhm. Nah, saya di bagian konten kreatornya jadi pengen mengasah di bagian situ juga sih, Pak. Bagian apa sorry? Konten kreatornya. Oke. Ya jadi gitu teman-teman. Lihat aja orang-orang yang punya podcast gitu. Kompetitornya itu banyak nggak? Banyak. Siapapun bisa punya podcast. Saya juga punya podcast. Saya juga bisa punya podcast gitu ya. Saya punya mikrofon gitu. Tinggal undang aja. Kompetitornya banyak. Tapi apa yang dilakuin? Apakah, destroy menghancurkan, rekan-rekan apa, kompetitor bisnisnya dia, podcaster yang lain? Enggak. Yang terjadi apa? Co-creation. Mereka saling mengisi. Eee, Once, dia undang, kompetitornya jadi bintang tamunya, besoknya dia hadir lagi di podcast, eee, kompetitornya, dia sebagai bintang tamu. Co-creation.
dan itu lebih added value, lebih menghasilkan buat mereka ketimbang menghancurkan, ketimbang diakuisisi terus dimatiin, enggak gitu. Nah itu seperti itu teman-teman, contoh yang saling saling kerjasama. Jadi bisa bisa sharing follower jadi kayak gitu. Karena boleh jadi structure dari follower antara podcaster satu dan podcaster duanya beda. Kalau dia saling mengisi ini di antara dua podcaster ini, boleh jadi nanti yang eh, di luar dari follower itu akan crossing gitu ya. Misalkan di podcaster A gitu ya, dia punya 10 juta pengikut, podcaster B ada 10 juta juga gitu ya. Ternyata di antara 10 juta itu ada 5 jutanya lagi bukan follower dari crossing podcasternya gitu. Kalau dia co-creation gitu ya, boleh jadi yang 5 juta itu akan swing. Tadinya followernya di 10 juta menjadi 15 juta. Itu lebih penting gitu. Ningkatin 5 juta follower tuh lebih menghasilkan gitu. Karena kalau polanya di digital kayak di TikTok gitu ya. Anda eh, gimana cara survive di TikTok? Jadi kalau misalkan Anda browsing di TikTok kan Anda, eh, Anda menyaksikan sebuah video lebih dari 3 detik, maka Anda digolongkan atau diklasifikasikan Anda orang yang minat tentang video tersebut. Jadi Anda harus ngasihin video lebih dari 3 detik. Begitu Anda scroll ke bawah tuh akan kelihatan tuh video dengan topik yang serupa. Makin sering Anda nonton video yang serupa, akan keluar lagi tuh semuanya yang kayak gitu. Jadi gitu pengklasifikasian. Jadi ada 4 tantangan ya yang dihadapi oleh perusahaan. Bagaimana dia memberikan value. Jadi kalau Anda buka bisnis, Anda mikirin value-nya apa. Pertama kali Anda buka bisnis tuh, value-nya apa yang bisa dikeluarin, apa yang bisa dihasilin buat target customer Anda. Kalau misalkan value-nya Anda nggak ketemu, ya jangan dibuka dulu bisnis. Nggak jelas nih value-nya, jangan dulu. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang dana. Ya, kemudian harus agile, mudah beradaptasi. Nggak harus perusahaan ya, Anda juga gitu. Anda sebagai personal, Anda harus punya value, Anda harus agile. Gitu. Kemudian co-creation, gitu. Anda eh, apa? Gampang bekerja sama. Karena dengan bekerja sama tuh bisa jadi ada peluang-peluang baru yang tadi dari sisi podcaster aja bisa swing followernya, subscribernya dari yang 5 juta tersebut. Gitu. Kemudian yang keempat adalah distribution. Nah, distribution ini eh, karena dia apa menghancurkan proses tatanan yang udah ada gitu. Dan yang dihancurkan bukan tatanan bisnis sebelumnya aja gitu. Tapi ini eh, berkesinambungan teman-teman. Digital ini begitu sesuatu yang ada yang baru gitu. Boleh jadi misalkan kita proses bisnis sekarang ini, saya mengajar Anda dengan eh, digital seperti ini ya. Oke. Saya mengajar Anda secara digital gitu. Boleh jadi besok kalau teknologi berubah beda lagi metodenya. Kayak Zoom nih sekarang. Gimana cara dia mempertahankan bisnisnya? Dia harus agile. Kalau dia nggak agile ya udah. Sekarang sudah berkembang artificial intelligence. Besok ada perusahaan serupa seperti Zoom gitu ya, yang bisa memberikan apa, teknologi baru seperti artificial intelligence (AI) gitu. Boleh jadi Zoom ditinggalin.
orang rame-rame pakai yang baru. Proses bisnisnya beda lagi, cara mengajarnya beda lagi gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Wah, baru pendahuluan. Oke, ini banyak dari kita gitu. Kalau kita punya rencana berharap tuh lurus gitu. Tapi realitinya gini. Hidup tuh realitinya gini. Nanti makin Anda makin eh, dewasa gitu ya, bertambah umur Anda akan jumpai nih jalan yang jadi muter gitu untuk mencapai goals yang Anda eh, tuju. Jadi memang nggak selurus ini gitu. Tapi nikmatin prosesnya biasanya gitu. Di setiap lingkaran ini biasanya ada apa? Ada ada hikmahnya, ada potensialnya gitu. Kalau kita bicara bisnisnya ada sisi potensial yang bisa apa, digarap gitu. Nah, pengalaman saya di perusahaan gitu ya. Saya pernah dikasih, saya kerja saya dosen praktisi ya teman-teman ya. Kerjaan utama saya kerja di perusahaan swasta gitu ya, di salah satu grup besar di Indonesia. Eh, tahun 2019 terus saya dikasih akta perusahaan doang, dan direktur hubungan saya gitu. Dikasih eh, kembangin perusahaannya nih, suruh mengembangkan sebuah perusahaan. eh, Belum ada kerjasama bisnis dengan perusahaan manapun, cuma dia minta arah produknya udah ada gitu kan. Cuma dikasih legalisasi itu doang, terus nggak dikasih modal. Gimana cara ngembanginnya ya, concern ke produknya, terus temuin value-nya. Itu perusahaan dari nol. Sekarang di 2024 gitu ya, GTV-nya, gross transaction value-nya itu per bulan udah di atas 20 miliar itu. Apakah yang saya tempuh jalanan lurus kayak gini? Enggak, muter-muter kayak gini. Apalagi nggak dikasih modal, sama sama Bohir nggak dikasih modal, 1 rupiah pun nggak dikasih modal. Gimana nih cara saya ngembangin perusahaan nih? Udah gitu sendiri lagi. Gimana saya bisa ngembangin perusahaan eh, sendiri, nggak ada modal gitu. Gimana caranya gitu. Nah kebetulan saya eh, ngajar digital bisnis gitu. Saya ngajarin orang tiap hari digital bisnis. Gimana caranya tuh saya ngajar digital bisnis tapi eh, saya masuk di dunia nyata gitu ya. Eh, Terus saya nggak bisa ngembangin perusahaan dengan metode digital bisnis. Ya udah saya create aja tuh di situ. Yang saya lakuin apa? Yang saya lakuin yang pertama, saya buat seolah-olah perusahaan ini ada cabangnya di mana. Ada cabangnya di seluruh kota di Indonesia. Caranya gimana? Saya create artikel. Jadi saya produksi per hari itu bisa ratusan ribuan artikel, teman-teman. Saya buat satu artikel gitu ya. Artikel mirip-mirip ya. Kemudian saya copywriting artikel tersebut. Karena kalau bahasanya sama, tulisannya sama gitu ya. Artikelnya satu, Anda posting di ribuan web gitu ya. Anda akan kena blog. Caranya gimana? Caranya eh, dengan artikel yang sama, menggunakan bahasanya yang berbeda. Saya buat ratusan sampai ribuan artikel gitu ya. Kemudian kan
Kemudian saya posting di blog-blog yang memang memungkinkan untuk ada kontributor gitu ya. Secara gratis tuh, teman-teman. Saya posting tiap hari, kerjaan saya gitu aja. Kemudian yang kedua, saya buat video di YouTube. Saya punya ratusan akun YouTube. Saya buat video di YouTube juga sama. Saya buat ratusan sampai ribuan video di YouTube. Tiap hari saya pantau tuh dengan keywordnya tersebut gitu ya, di satu kota, di tiap kota gitu ya. Mana artikel atau video saya yang winning. Winning artinya apa? Dia ada di page satu orang searching di Google gitu ya. Jadi kalau Anda searching dengan keyword ini di kota tersebut gitu ya, tulisan saya atau video saya muncul nggak di halaman pertama. Target saya cuma muncul di halaman pertama. Halaman pertama sampai halaman kelima. Ya, target saya tiap hari gitu. Jadi kalau udah muncul nih, wah di kota ini saya menang, kota ini saya menang. Itu saya pantau terus. Kalau dia turun dia gitu ya, berarti harus di boosting lagi. Boostingnya dengan cara apa? Kasih lagi artikelnya, kasih lagi videonya. Dengan cara mempertahankan itu ternyata saya ada kerjasama juga dengan perusahaan BUMN gitu. Boleh jadi memang dia punya cabang banyak nih perusahaan BUMN ini. Gitu. Eh, Ternyata ada orang yang masuk ke dalam artikel saya, ke dalam video saya, nganggap eh, kontak yang ada di artikel tersebut atau kontak yang ada di video tersebut adalah perwakilan resmi dari perusahaan BUMN. Saya agentnya dari perusahaan BUMN tersebut ya. Yang terjadi apa? Banyak banyak agent yang daftar ke saya lewat saya ya. Nah, agent BUMN tersebut dia punya buka agent buat penjualannya, dan saya masuk sebagai master agen ya. Udah gitu eh, di beberapa kota karena saya winning, mereka anggap saya sebagai perwakilan resmi dari perusahaan BUMN. Akhirnya banyak tuh yang daftar. Dari situ grow bisnis. Tapi yang saya jalanin muter-muter gitu. Wah, muter. Tantangannya berat juga gitu ya. Jadi nggak semulus ini. Oke, lanjut. Nah, ini journey ya. Tadi yang saya ceritakan adalah sebuah journey. Jalan apa? Perjalanan panjang. Kayak apa? Simulasi gambarnya. Ini journey. Ini titik awal Anda. Kalau Anda begitu nentuin ya. Anda waktu lulus dari SMA, SME atau SMK, begitu lulus Anda mau jadi apa? Akhirnya pilihan Anda masuk ilmu komunikasi gitu ya, atau pilihan Anda masuk fakultas lain adalah sebuah journey Anda. Untuk apa? Untuk mencapai goals-nya nih di ujung sini gitu. Tapi nggak murni sukses itu sebuah tujuan. Jadi eh, saya nganggap proses itu ya, baik buruknya dari sebuah proses itu eh, harus dinikmatin gitu. Ujungnya kalau misalkan sesuai atau enggak dengan harapan kita gitu. Kalau nggak sesuai ya udah. Mungkin yang terbaik yang kayak gitu. Tapi kalau sesuai ya alhamdulillah. Tapi target tuh bisa berubah kapan aja gitu, teman-teman ya. Jadi jangan jangan terlalu ini. Kita harus ngejalin make sense juga gitu. Tapi nggak salah juga sih kalau konsisten gitu ya di saat itu, nggak ada masalah. Karena nanti di endingnya gitu, di Anda usia-usia seperti saya gitu ya, Anda udah harus konsisten di satu titik. Kalau di usia Anda masih di persiti, masih bebas. Anda eh, A, B, C, Anda selamin semuanya gitu. Dulu saya juga kayak gitu ya. Saya selamin semuanya. Eh, saya anggap eh, proses yang baru adalah ilmu baru. Gitu, ngerasain oh ini kayak gini. Ngerasain MB, oh begini kayak gini. Yang penting positif aja.
Nanti dari situ kita bisa nentuin, oh ternyata gue ini fokusnya di sini, peluang gue di sini nih. Udah, kita tinggal kejar aja di situ, tinggal terus. Kayak ini 5 stage of the strategy journey. Yang pertama ada motivation and leadership ya. Dia harus punya target, misi, visi, tujuan bisnis. Agar apa? Agar strategi dan taktik dapat didefinisikan. Jadi kalau kita bikin strategi, saya konsultan strategic planner di 2024 ini, insya Allah di akhir bulan ini saya menandatangani kontrak sama Kementerian Dalam Negeri untuk di Dukcapilnya untuk bikin master plan. Jadi kalau kita mau bikin master plan atau strategic plan gitu ya, kita harus punya visi misi dan tujuan organisasi bisnis. Patokannya itu. Kalau nggak punya itu ya nggak bisa bikin strategic plan. Strategic plan itu kan langkah yang harus diambil supaya mencapai titik yang kita tuju. Anda misalkan Anda mau ke Bandung nih, Anda mau ke Jakarta lah, karena mayoritas dari Anda orang Bandung. Anda mau ke Jakarta, gimana caranya ke Jakarta? Strateginya apa? Mungkin dari Anda beda-beda. Ada yang punya duit lebih, saya mau naik kereta cepat, atau saya mau naik pesawat. Ada yang suka touring, saya naik motor aja. Ada yang passion yang lain ya beda-beda. Tapi tujuannya sama. Dan itu butuh pemimpin tuh. Kalau Anda pergi sendiri ya Anda yang memimpin. Anda harus tetapin tuh visi, misi, dan tujuannya. Anda mau ke Jakarta mau ngapain? Mau interview kerja? Oke. Anda punya budgetnya? Budgetnya terbatas misalkan. Ya udah jangan uh, ngambil jalur yang mahal itu. Jangan naik pesawat kalau jalur terbatas. Kalau dananya terbatas gitu ya. Naik travel aja 100.000. PP 200.000. Begitu nyampe Jakarta tinggal nih transportasi online. Tapi kalau misalkan Anda punya budget lebih ya bisa aja pesawat. Kalau misalkan saya mau interview nih, tapi saya mau sekalian liburan, ya udah silakan. Anda bisa pakai kendaraan pribadi, pakai motor atau pakai mobil untuk sambil jalan-jalan. Nah, nanti disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada gitu. Biasanya kayak gitu. Kemudian ada bisnis design dengan visi dan tujuan yang jelas ya. Ide bisa dihasilkan dan masalah bisa diprioritaskan. Jadi visi dan tujuan udah jelas gitu ya. Nanti begitu Anda netepin strateginya gitu ya, Anda bisa petain nih, kalau saya naik motor berarti ada potensi kehujanan dan potensi kepanasan. Kemudian ada potensi juga capek di jalan. Nah itu gimana cara ngatasin? Itu kan masalah sih. Kalau saya kuatnya naik motor 2 jam, berarti tiap 2 jam sekali saya harus cari rest area. Atau misalkan ya, Anda mau naik pesawat gitu ya. Itu naik pesawat turun di Soekarno-Hatta atau turun di Bandara Halim. Dari situ ke tempat interviewnya gitu, itu naik apa? Ada nggak kendaraan yang gampang diakses? Kemudian dilihat lagi cuaca di Jakarta lagi hujan, panas atau gimana? Kalau lagi hujan, lagi musim hujan gitu, Anda baiknya naik kendaraan apa?
mobil, motor gitu ya. Karena kalau lagi musim hujan udah nggak, dua-duanya udah nggak baik, mobil ataupun motor pasti kena macet gitu. Kalau motor kena macet juga, kehujanan juga gitu ya. Kalau mobil di musim hujan di Jakarta ya udah selesai gitu ya. Stuck gitu ya. Kayak kemarin ya banyak titik-titik kemacetan gitu. Biasa gitu. Nah ini idenya harus diuji gitu. Jadi begitu Anda punya sebuah ide diuji, disimulasikan. Sebelum diimplementasi disimulasikan. Eh, apa nih challenge-nya gitu ya. Nah, dengan challenge tersebut akan timbul isu-isu atau problem-problem. Kalau isu itu terjadi, gimana cara mengatasinya itu harus Anda sudah punya planning, sudah punya rencana. Gimana nih cara mengatasinya kalau misalkan terjadi kondisi A, terjadi masalah B, terjadi masalah C. Oh ini solusinya gini. Kalau hujan, saya udah bawa jas hujan. Hujan saya udah bawa payung. Kayak kemarin eh, saya harus ke Depok nih kemarin jam 8:30 pagi. Sementara eh, saya harus absen dulu di kantor. Strategi saya gimana kemarin? Oh, ya udah, saya naik motor aja deh dari rumah. Kantor saya di Kuningan. Saya naik motor ke Kuningan itu hujan, pakai jas hujan, parkir, taruh laptop di kantor gitu ya. Kemudian dari kantor saya naik taksi. Kemana? Ke stasiun terdekat di Tebet. Nggak macet tuh kalau arah balik ya. Saya naik taksi, nyampe di stasiun, saya naik kereta KRL. Dan itu saya nggak ngerasain macet. Lain halnya kalau misalkan kemarin saya tujuannya dari rumah saya Jakarta Timur eh, ke apa ke Kuningan, kemudian saya ke Depok, saya naik kendaraan, selesai. Nggak mungkin nyampe 8:30. Itu sejal gitu ya, begitu eh, apa, hari Kamis saya tuh planning saya mau naik kendaraan aja. Gitu ya. Begitu pagi, wah, hujan. Gitu ya. Harus berubah dong. Ya nggak? Kalau tetap Anda mau naik kendaraan, ya Anda harus berangkat lebih pagi gitu ya. Kalau 8:30, kalau naik kendaraan, ya habis subuh tuh udah langsung jalan aja. Biar bisa 8:30 nyampe di Depok gitu ya. Karena ada dua lokasi. Tapi karena saya menyesuaikan, wah hujan, ya udahlah, eh, daripada macet-macetan gitu ya, di jalan, ya udah naik kendaraan umum aja. Cari kendaraan yang bebas macet, bebas banjir, ya nggak? Bebas hambatan. Ya, kalau itu kan eh, jalan-jalan aja gitu ya. Dan sekarang udah jalur kereta di Jakarta udah ada eh, titik-titik penyeberangan kendaraan udah banyak dihilangkan. Jadi full aja tuh kereta lebih cepat ya. Dulu saya kuliah di UI Depok gitu ya. Naik kereta dari stasiun Tebet ke Depok itu bisa berapa ya? Setengah jam, 40 menit mungkin. Eh, sekarang kemarin saya bentar banget ya, cuma 15-20 menit. Saya pikir saya nyampe di Depok kemarin jam 9 gitu. Ternyata jam 8 lewat 10 udah nyampe. Oh, jadi beruntung gitu ya. Kalau kita bisa menyesuaikan. Kemudian value design gitu agar bisnis dapat tumbuh dan menghasilkan keuntungan, bisnis tersebut harus memiliki posisi strategis dalam ekosistem atau rantai nilai. Jadi ada posisinya. Jadi nilai dibuat ketika bisnis dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara customer intimacy atau keintiman pelanggan. Ada rancu nih kalau keintiman pelanggan, bahasa Indonesianya ada rancu. Biasanya customer intimacy. Inovasi produk, efisiensi operasional dan seluruh aliran nilai atau proses dan capability sambil memanfaatkan ekosistem nilai. Oke, tadi ya yang bisa saya kembangkan itu ya. Saya ngelihat
Eh, saya dikasih yang tadi, saya dikasih cuma akta doang sama Bohir gitu. Saya bingung, ada uang ngembangin perusahaan. Kalau saya bikin aplikasi butuh modal, butuh resource gitu. Saya nggak punya resource, saya nggak punya modal. Mana caranya nih? Udah, kerjasama aja dulu. Kerjasama dengan BUMN yang saya bilang. Itu dapat kerjasama ya saya agennya dia nempel. Kita nempel, grow, masuk, udah duit udah masuk gitu ya. Tinggal saya replikasi aja, bisnis serupa. Gitu. Saya ngambil produknya dia dan saya act as dia gitu. Dengan mendistribusikan produknya dia juga, seolah-olah itu produk saya. Gitu. Jadi ya jalan gitu ya, value design. Jadi harus kita mendesain value-nya mau kita desain kayak gimana. Saya nentuin. Jadi harus realistis juga ya teman-teman ya. Untuk menentukan itu kita harus realistis. Kita harus disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi yang ada. Gitu. Jangan terlalu bermimpi tinggi-tinggi gitu. Biasanya jatuhnya akan lebih pahit. Jadi harus realistis. Di bisnis pun harus ada realistis. Disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, kemudian yang keempat ada bisnis architecture. Ya, jadi penting ya, bisnis architecture tuh penting. Kayak misalkan eh, contohnya ya, Anda bangun rumah nggak ada arsitekturnya juga jadi berantakan tuh. Anda undang apa? Kuli bangunan, lu mau kerja nggak? Yuk, gue mau bangun rumah nih. Dikumpulin nih, kuli bangunan banyak, ada 20 orang. Bangun. Bingung tuh kuli, mau bangun kayak gimana? Nggak ada gambarnya, nggak ada arsitekturnya. Ya udah bangun aja. Nggak jadi itu bangunan kalau nggak ada arsitekturnya. Nggak ada perencanaan, nggak ada desainnya. Anda mau berapa kamar, kamarnya di mana, kamar mandinya di mana, ruang tamunya di mana, itu harus didesain teman-teman. Agar apa? Agar lebih efisien. Jadi jangan Anda ngambil resource-nya dulu. Butuh resource yang banyak nih, 20 orang. Mau bangun apa nggak tahu. Tapi kalau Anda udah punya desain, saya mau bangun rumah, luas tanahnya 90 gitu ya. Kamarnya ada 3, kamar mandinya ada 2 gitu, ruang tamu 1 gitu. Kemudian ada eh, ruang santai, ada dapurnya. Ya udah mulai itu ditentukan. Oh kalau misalkan pekerjaannya 5, berarti pengerjaannya butuh waktu 8 bulan. Oh, saya mau nggak mau nunggu sampai 8 bulan. Saya maunya 6 bulan aja. Oh berarti ditambahin research. Kemudian buat ngecor jangan pakai manual. Saya nyewa kendaraan mix yang buat apa ngecor hutan gitu. Biar cepat kering, cepat apa prosesnya juga cepat. Seperti itu gitu ya teman-teman. Itu pentingnya bisnis arsitektur. Ya, arsitekturnya harus mendukung penggunaan orang, proses, data, sumber daya, teknologi, pendanaan. Sesuaikan juga, mau budgetnya juga. Saya membangun rumah 290, 2 lantai, budgetnya berapa nih? Saya punya budget maksimal 800 juta. Oke, dibuat tuh. Kalau 800 juta berarti struktur bangunan kayak gini. Bahan yang dipakai seperti ini. Jadi disesuaikan. Kemudian yang kelima adalah business transformation. Perubahan dan inovasi
merupakan hal penting agar perusahaan tetap berada dalam bisnis dan terus tumbuh untuk memberikan hasil yang selaras dengan strategi dalam visi misi. Perubahan harus dikelola sebagai portofolio proyeksi yang baik. Jadi begitu bisa jalan gitu, eh, jangan pasang kacamata kuda ya. Biasanya kalau udah jalan itu ada potensi-potensi bisnis baru, kanan kirinya. Nah itu di exercise aja. Karena kalau kita depend on one business, begitu bisnis itu udah mulai sunset, kita akan susah lagi untuk ngembangin perusahaan. Karena kita kalau udah sunset tuh kita berusaha survive aja dulu. Banyak kan gitu perusahaan. Tapi kalau kita jauh-jauh hari ngeliat, wah ini ada opportunity nih, kita grab aja, kita tarik nih. Nah, dengan itu boleh jadi nanti ada satu bisnis baru, wah nih bisnis turunannya dari bisnis A nih. Ada turunannya dari bisnis A nih. Ini turunannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Mana yang punya potensi ya di jalan. Begitu jalan jadi satu bisnis baru. Lalu begitu jalan berapa tahun udah jadi grup, jadi holding. Kita bentuk holdingnya IPO. Selesai kan. Itu. Ini 5 stage of the strategy journey. Ini 10 tantangan transformasi sepanjang perjalanan strategi atau strategi journey. Yang pertama adalah starting a business, launching a new product or service. Nah, itu yang saya alamin waktu itu ya. Apa cuma akte doang atau perusahaan dijual nggak laku gitu. Mulai, mulai sesuatu yang baru tuh susah. Mulai sesuatu yang baru tuh susah. Tapi lebih susah lagi kalau kita nggak mulai-mulai. Karena kalau kita nggak mulai-mulai nggak bakal selesai. Kita nggak bakal tahu endingnya mau kayak gimana. Kebanyakan orang eh, ragu dalam memulai karena dia takut. Takut gagal gitu. Akhirnya gagal juga dan dia nggak mulai. Lebih sakit mana nih? Anda mulai gagal, tapi Anda nggak mulai gagal. Nah, kalau saya lebih sakit nggak mulai gagal. Karena kita nggak tahu potensi ke depannya kayak gimana. Karena kalau kita udah mulai sesuatu ya, eh, kita start gitu, kita udah jalanin, kemudian gagal, biasanya ada ada opportunity lain yang kita temuin. Oh ternyata nggak cocok di sini nih, cocoknya di sini. Kita jalanin sini, mari deh. Tapi kalau Anda stuck di situ aja, udah nggak jalan-jalan, teman-teman. Anda nggak dapat experience baru. Dan Anda akan di titik itu aja. Ya. Dan di era disrupsi sekarang udah tinggalan. Anda akan dilupakan. Jadi start aja. Kalau Anda mau mulai bisnis itu starting ya. Ide. Oh ide nih. Saya mau bikin bisnis A gitu ya. Value-nya udah ketemu. Ya udah jalan. Gagal gimana? Ya biasa lah. Gagal, gagal sukses biasa. Jadi gitu. Begitu gagal nanti di setiap journey-nya itu Anda amatin dari setiap perjalanan yang Anda tempuh itu nanti diamat. Ada opportunity apa di sana. Jadi dari opportunity itu bisa kita tentukan tuh teman-teman ya. Kira-kira eh, apa yang bisa kita explore lagi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah eh, creating a mindset culture motivated by learning and change. Tadi saya bilang mindsetnya harus terbentuk gitu ya. Jangan eh, kita takut lah untuk memulai sesuatu gitu. Dan kita takut untuk berubah gitu. Berubah lebih baik itu eh, lebih baik pertimbangannya diem aja. Yang ketiga, developing customer relationship with
sticky experience. Jadi bangun keintiman Anda dengan bank. Customer intimacy-nya dibangun. Kalau Anda perusahaan yang based on services, ya berarti layanan Anda. Sorry. Berarti layanan Anda harus dekat dengan pelanggan. Pelanggan mau apa? Mau ada keperluan apa gitu. Anda harus sudah tahu lebih dulu. Yang keempat, growing through service extension and or di diversification. Nah, itu tadi. Begitu Anda jalan itu gitu ya, Anda ngelihat ada diversifikasi nih. Nah, itu ada sikapi itu. Ini bisa jadi peluang atau enggak. Kalau jadi peluang, ya ambil. Tapi kalau misalkan ini peluang nih, tapi goal utama saya bisa terabaikan. Mana nih yang lebih sukses? Apa? Potensinya. Oh, yang lebih sukses peluang yang baru. Ya udah, jalanin peluang yang baru. Oke. Yang kelima, adapting to ecosystem changes to mitigate risk. Jadi begitu Anda jalanin sesuatu pasti ada resikonya. Tadi perjalanan Anda dari Bandung ke Jakarta udah resikonya. Jakarta lagi musim apa, macetnya di mana, Anda harus mitigasi. Bisnis juga sama gitu. Begitu Anda ngambil ngambil langkah A, dimitigasikan resikonya apa. Ya. Yang keenam, increasing value by building business asset. Naikin the value. Dengan cara apa? Building business asset. Asetnya kita apa? Ya tadi saya perusahaan yang udah saya bangun punya GTV, gross transaction value-nya itu sekitar 25 sampai 30 miliar bulan. Berarti kalau setahun, kalau 30 kali 12 ada 360 miliar. 360 miliar. Nah, dengan 360 miliar ini saya bisa ngapain? Ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, building agility to optimize capability dan efficiency and effectiveness. Aja. Kemudian 8 itu optimizing transformation activities. Nah, kita bisa lihat tuh optimalisasi dari setiap aktivitas bisnisnya gitu, mana yang bisa dioptimalisasi. Kemudian yang sebenarnya becoming more intelligent with data to drive innovation. Jadi dari data transaksi kita bisa lihat, kita bisa olah apa yang bisa kita hasilkan value dari situ. Perlu inovasi apa? Nah, itu tujuannya buat apa? Buat ngembangin dari bisnis kita ya. Kemudian yang ke-10, leveraging lokal on global network to improve operation. Dilihat potensi pengembangan cabang. Tinggal disasar mana nih daerah-daerah yang belum Anda kuasai gitu ya. Kalau Anda udah bisa di satu tempat, ya udah fokus tempat lain. Gimana nih, kurang apa di sini? Kita genjot dengan apa nih? Karena treatmentnya beda-beda teman-teman. Anda buka bisnis di Pulau Jawa, di Sumatera atau di Indonesia Timur beda-beda. Saya pernah punya cerita nih ya, ini cerita asli. Jadi pernah ada salah satu pengembang properti di Indonesia gitu. Di pengalamannya dia cerita sendiri. Di Pulau Jawa kalau dia buka perumahan tuh selalu sold out gitu ya. Begitu dia buka udah habis.
Pokoknya kalau udah nama itu udah masyarakat udah percaya lah. Mau harganya berapa udah pasti dibeli gitu ya. Dia bilang saya merem lah kalau bangun perumahan di Pulau Jawa saya merem. Satu waktu dia buka perumahan di Kalimantan. Dia bangun perumahan, dia bangun ruko gitu ya. Disesuaikan dengan culture dia jualan di Pulau Jawa. Ya karena ini saya baru mulai di Kalimantan, dia bilang nggak usah mahal-mahal. Saya buka rumah dan ruko itu di range eh, ratusan juta aja. Wah, ratusan juta. Feeling dia, wah ini bakal bakal inilah, bakal booming. Setelah booming saya mau ngincar daerah mana lagi. Jadi udah mulai eh, prediksi tuh. Ke depannya saya mau ngambil ini, ngambil ini. Ya, setelah ini sukses ya. Ini launchingnya bulan ini gitu ya. Udah saya udah yakin begitu launching bulan kok sepi ya. 3 bulan sepi. Tahun kok sepi nih gitu kan. Loh dia kenapa nih ada masalah apa nih? Jangan-jangan manajer pemasaran yang di Kalimantan nggak kerja nih. Aduh, nggak beres gitu kan. Akhirnya dia sendiri terbang ke Kalimantan. Ada yang salah berarti kan. Dia terbang Kalimantan. Eh, hari pertama dia cuma nongkrong di bandara. Di bandara dia ngopi aja. Sambil ngeliatin orang lalu lalang aja. Naik turun pesawat orang. Dia bilang, hari pertama saya ngopi tuh Pak. Hari kedua saya pindah lokasi. Saya pindah ke pasar. Gitu. Ngapain Pak ke pasar? Ya ngopi juga sama. Dia ngopi juga di pasar. Terus ngopi ngapain? Yang ngeliatin orang aja. Dia bilang gitu. Ngeliatin orang transaksi. Ngeliatin orang belanja gitu. Hari ketiga eh, dia pindah ke tempat lain ya. Eh, tempat transaksi umum gitu ya. Saya tanya ngapain? Sama. Ngamatin orang aja lalu lalu. Seminggu dia di Kalimantan balik ke Jakarta. Dia langsung ngeluarin SK. Mulai besok rumah dan ruko yang ada di Kalimantan dijual di atas 1 miliar. Berkali-kali lipat dari nilai sebelumnya. Begitu dapat SK itu manajer pemasarannya bingung. Ini kemarin harga segini nggak laku. Sekarang dinaikin berkali-kali lipat. Laku apa enggak? Udah jalanin aja. Akhirnya dibikin marketing dengan harga yang berkali-kali lipat. Dia bilang ternyata nggak sampai 3 bulan rumah dan rukonya sold out. Terus katanya kenapa Pak? Kok bisa sold out? Bapak eh, ketemu dukun atau bilang enggak. Culture-nya seperti itu, men. Ternyata selama dia di Kalimantan dia bilang orang itu membeli sesuatu bukan berdasarkan uh, needs-nya dia gitu ya, tapi berdasarkan apa, pride. Jadi semakin mahal harga sebuah barang gitu ya, itu menurut dia. Semakin mahal harga sebuah barang, maka semakin tertantang orang buat beli di sana. Oh gitu. Jadi gitu teman-teman. Tapi kalau itu Anda terapkan di Pulau Jawa ya lain soalnya mungkin beda beda case. Mungkin beda kasusnya gitu. Di Pulau Jawa juga beda-beda juga teman-teman. Di Jawa Barat gimana, Jawa Tengah gimana, gitu. Jawa Timur gimana, itu beda-beda culture. Kalau Jawa Timur itu tipikal dengan Jakarta, mungkin tipikal juga dengan Bandung gitu ya orang. Tapi kalau Jawa Tengah beda lagi. Itu itu kalau kita mau apa mengembangkan bisnis kita, kita harus melihat juga atau culture dari area tersebut. Nah, ini mengapa eh, transformasi makin cepatnya ya kita ada di era
industri 4.0 bahkan. Ini industri 4.0 ini udah aktif atau belum? Udah udah mulai berubah atau belum? Saya nggak tahu apakah kita masih ada di sini atau udah eh, tahapan berikutnya gitu ya. Nah ini kita mulai dari eh, era industri ya, industri 1.0 ya, mechanization, water power, steam power gitu di era 1700 1800-an. Kemudian masuk ke mass production, assembly, electricity itu di 1870. Kemudian masuk di era 60 udah mulai eh, automation, computerized. Nah, masuk ke sekarang di industri 4.0 dan lebih challenge, gitu. Lebih challenge. Orang eh, kalau dulu mungkin kalau kita buka bisnis ya udah, kali kita mikir itu bisnis bisa jalan kayak eh, beberapa tahun ke depan. Tapi kalau sekarang nggak. Anda hari ini mikir, besok harus mikir juga. Jadi memang wah, dia agility-nya sangat cepat ya teman-teman ya. Ada pernah ada kuliah umum ya dari petinggi di Indosat dulu. Eh, saya lupa berapa 3-4 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu. Dia ngasih kuliah umum di eh, program magister di Fakultas Ilmu Komputer UI. Dia bilang dulu, bukan 5 tahun lalu, mungkin 10 tahun ya. Saya lupa. Dia bilang dulu Indosat tuh punya planning ya. Dulu waktu zaman zamannya Asia telepon murah gitu ya, teman-teman mungkin masih ingat ya. Bayar SMS per karakter. Nah dulu Indosat akan menghadirkan itu, dia bilang. Telepon murah, SMS dan segala macam ya. Akan boleh dikatakan hampir 0 rupiah gitu, dia bilang. Kita udah siapin server, servernya udah kita install, kita udah beli segala macam gitu ya. Nah, tinggal hari mau launching, besoknya mau launching gitu ya. Dia udah, wah udah optimis, besok launching pasti booming, kita pasti jadi leading di telekomunikasi gitu. Dia udah semangat gitu ya. Ternyata malamnya dunia mengumumkan kemunculan WhatsApp. Yang terjadi apa tuh? Nggak jadi launching tuh produk. Karena apa? Udah ada orang text message, voice call gratis, nggak bayar 0 rupiah, cuma pakai data doang. Se ekstrim itu gitu ya, apa perubahannya tuh se ekstrim itu teman-teman. Dan ini boleh jadi nanti begitu Anda memulai sebuah bisnis atau Anda menjalankan bisnis, kejadian ini akan menimpa Anda. Kejadian serupa ini akan ada di sekitar Anda gitu ya. Jadi ini Anda harus bisa eh, beradaptasi. Oke, ini business transformation nih. Dia, Anda harus agile ya. Kemudian akuntabilitas gitu. Call to action gitu ya. Oke. Nah, ini strategi journey framework ya, ada mission modelnya, menjelaskan tujuan inti perusahaan yang menyediakan fokus pada misi target yang ingin dicapai. Sekaligus memungkinkan bisnis menarik mengikut ke arah visi masa depan. Sebentar saya ngecas dulu ya teman-teman ya. Nyolokin kabel.
Oke, sorry ya. Ini strategi journey framework gitu ya. Ini mission model, eh, kemudian ada business transformation, ada motivation leadership yang tadi saya udah jelasin ya. Oke, lanjut ini mission model. Bisnis modelnya menggambarkan apa yang membentuk dan mendorong bisnis, memberikan sarana untuk menghasilkan keuntungan serta menumbuhkan nilai bisnis itu sendiri. Ini dulu cakup pelanggan, proporsi nilai, detail, gitu ya. Kemudian value model itu menjelaskan apa yang merupakan nilai bagi perusahaan atau pelanggan. Di dalamnya ada nilai yang dibuat, pertukaran nilai, memang kepentingan. Ini udah saya detailin lah ya. Lompat aja. Ini strategi desainnya, teman-teman. Oke. Ini strategi desain dan eksekusi. Di sini ada mission modelnya, business model, dan value model. Ini antara business design dan value design saling pivoting ya. Kemudian di strategi executionnya nih, saat udah jadi bisnis arsitekturnya ya, mulai eksekusi ya. Jadi ini merumuskan dari sini keluar arsitektur bisnis. Nanti kalau udah masuk di sini, udah diimplementasikan, udah dibangun, kita masuk ke transformation model change. Jadi bisnis transformasi, arah bisnisnya uh, perlu disesuaikan lagi, perlu di-adjust lagi. Oke. Transformation capability ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Ada data science, co-creation, co-culture ya. Ini penggunaan data yang efektif. Jadi data itu bisa uh, data is a new oil. Teman-teman mungkin pernah dengar itu ya. Data is a new oil. Jadi nggak heran teman-teman ya. Kalau dulu orang yang bergaji besar adalah para miners, para penambang minyak gitu ya. Nah, sampai ada istilahnya raja minyak. Kalau sekarang enggak, teman-teman. Era itu udah berubah. Era itu ada di eranya kami, ya. Eranya eh, apa? Fakultas Ilmu Komputer. Gitu. Karena apa? Penghasilan terbesar saat ini adalah orang yang mengolah data. Dia olah data, dia menghasilkan sesuatu yang baru. Dia menghasilkan rekomendasi baru. Ya, data science. Kemudian co-creation memungkinkan perusahaan mencapai transformasi bisnis dalam kapabilitas untuk memberikan layanan pada pelanggan. Nah ini tadi yang contohnya uh, apa podcast podcast tadi ya. Mungkin nanti Anda uh, atau mungkin saat ini ada yang punya uh, podcast juga ya. Itu bisa di apa bisa ditempuh jalan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah culture, pengembangan budaya, pembelajaran pada staff, dan bagaimana perusahaan beroperasi secara. Jadi kalau Anda karyawan udah mulai banyak, gitu, dimulai dari awal ya, culture itu sebenarnya harus dibentuk. Karena itu culture menentukan organisasi ke depan. Oke, teman-teman. Kalau culture-nya udah baik, biasanya perusahaannya akan berlanjut lebih baik lagi. Kalau di sini ada governance, governance pengembangan, dukung transformasi bisnis yang efektif melalui roadmap kegiatan yang mengkoordinasikan bagaimana perusahaan akan mencapai kemenangan secara cepat serta hasil yang strategik sambil mengubah model operasi. Jadi tinggal mengembangkannya gimana ya, ke depan.
Ada pertanyaan, teman-teman? Sampai materi ini ada pertanyaan? Kayaknya udah habis nih. Bapak mau tanya, Silakan. kalau misalnya buat nanti tugas, matkul Bapak sama kayak dosen lain nggak ya disuruh dagang? Disuruh apa? Dagang, dagang di kampus. Dagang di kampus. Oke. Eh, kalau mata kuliah sama gitu ya, ini kan business model development, kemudian dosen koordinatornya sama, ujungnya sama, teman-teman. Nanti mungkin tugasnya juga sama juga. Kemarin teh kan temen aku teh udah matkul sama Pak Panji Mm-mm. yang bisnis ini. Mm. Katanya teh disuruh dagang buat kelompoknya boleh digabung sama dosen siapa aja. Yang penting si ketuanya Pak Panji gitu-gitu. Berarti Mm-mm. Bapak juga sama. Sama, sama. Karena kan dosen Hmm. koordinatornya Pak Panji gitu ya, Hmm. otomatis tugasnya akan sama juga. Berarti kalau misalnya saya dagangnya gabung sama kelas lain boleh ya Pak? Nanti saya coba koordinasikan ya ke Pak Panji ya, gitu ya. Kalau misalkan dengan kelas lain, karena eh, metode penilaiannya seperti apa gitu. Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain teman-teman? Yang lain? Nggak ada? Eh, Teman-teman jangan lupa ya mengerjakan kuisnya untuk mata kuliah ini, karena kuis ini sebagai pengganti eh, absensi. Jadi komposisinya tadi di sini ya, ini 10%. Jadi kalau Anda nggak ngerjain kuis, ya rugi banget ya, teman-teman ya. Kemudian kalau tugasnya nanti di week 6 dan week 14. Oke, cukup. Nggak ada lagi yang dipertanyakan. Apa aja nih yang hadir? Silakan yang mau bertanya. Saya capture dulu yang hadir. Atau bisa eh, yang bisa open cam silakan. Saya mau capture. Satu. Oke, Amri udah keluar. Silakan. Yang lain. Yang lain open cam. Ya, siap saya capture ya. Pet satu, satu, dua, tiga. Ntar pet dua ditahan dulu. Oke, pet duanya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, teman-teman. Sudah di capture. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup berarti ada yang ngechat nih, bentar. Oh, izin. Oke. Oke, yang belum gabung itu ya, itu grupnya ada di grup chat ya, grup chat WhatsApp. Silakan nanti yang mau diskusi silakan di grup tersebut. Eh, Pengumuman seputar kuliah akan saya posting di sana. Oke, saya rasa Pak, cukup. Pak izin ini apa? Ya, silakan. Izin memberikan saran. Mm-mm. Kalau yang tadi lebih baik tugasnya itu karena apa masuk di kelas ini ya harusnya
jangan pakai kelas lain Pak, biar lebih enak gitu. Iya, Takutnya yang di sini juga nggak kebagian kelompok juga gitu loh. iya betul. Makanya tadi saya kepikiran juga seperti itu, tapi nanti sarannya dipertimbangkan. Nanti saya diskusi ke Pak Panji gitu ya. Ya memang kendalanya akan seperti itu mungkin nanti kalau misalkan ada yang crossing dengan kelas lain, ya kelas ini ada yang nggak kebagian kelompok gitu. Oke, terima kasih Amri. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi yang lain? Cukup? Jangan lupa kerjakan kuisnya. Untuk grup kelas silahkan disebarkan ke teman-teman yang belum gabung di kelas biar bisa gampang sosialisasi. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih Pak, izin. Ya, silakan.